Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan pelajari soal situational judgment test untuk tes P3K Guru tahun 2024. Jadi Bapak Ibu, soal situational judgment test ini berlaku untuk semua kriteria pelamar XTHK 2, kemudian untuk pelamar yang terdata di database BKN, Dapodik, dan juga lulusan PPG. Nah, jadi semuanya bentuk soalnya sama Bapak Ibu, tidak ada bedanya. Baik, sekarang kita bahas soal yang pertama di sini, soal situational judgment test. Seorang guru memiliki siswa dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Di dalam kelas, salah satu siswa kesulitan mengikuti pelajaran yang disampaikan secara lisan karena lebih mudah memahami materi melalui visual. Tindakan terbaik yang dapat diambil guru untuk membantu siswa tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini Bapak Ibu guru bahwa di dalam situasi soalnya siswa itu lebih mudah memahami materi menggunakan visual. Apa itu visual? Visual merupakan penggunaan gambar di dalam pembelajarannya. Nah, jadi siswa itu akan lebih mudah memahami suatu materi ketika dia diberikan gambarnya atau ilustrasi dari sebuah materi yang dipelajari. Nah, jadi kalau yang itu Bapak Ibu guru, maka pilihan jawabannya kita sesuaikan dengan gaya belajar tersebut, yaitu gaya belajar lebih ke visual. Nah, maka jawaban yang tepat itu yang mana? Apakah A, memberikan materi tambahan berupa video atau diagram untuk memperkuat pemahaman? Jawaban A boleh kita simpan terlebih dahulu. Kemudian jawaban B, meminta siswa untuk lebih fokus mendengarkan penjelasan yang disampaikan secara lisan. Jawaban B tidak tepat. Kenapa tidak tepat, Bapak Ibu? Karena di sini siswa tidak bisa atau mengalami kesulitan mengikuti pelajaran menggunakan lisan. Oke, yang disampaikan secara lisan artinya guru di sini melakukan ceramah. Nah, maka oleh sebab itu jawaban B ini tidak tepat. Kemudian jawaban C, mengatur siswa tersebut untuk duduk di depan kelas agar lebih mudah mendengar penjelasan guru. Kita sudah tahu Bapak Ibu bahwa kesulitan siswa di sini adalah belajar kalau hanya dijelaskan secara lisan, siswa itu tidak paham. Nah, apalagi kalau Bapak Ibu meminta mereka untuk mendengarkan penjelasan guru. Ya, jadi otomatis di sini malah tambah sulit Bapak Ibu ya, tidak mengatasi permasalahannya. Kemudian jawaban D, mengarahkan siswa untuk berlatih lebih banyak di rumah agar bisa mengatasi kelemahannya dalam mendengarkan. Nah, jawaban D ini Bapak Ibu guru tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena ini tidak diberikan pada saat pembelajaran. Nah, ini solusinya itu diberikan di rumahnya. Nah, maka jawaban D di sini otomatis salah. Jawaban E, menyusun tugas kelompok yang melibatkan seluruh siswa agar dapat belajar dari satu sama lain. Jawaban E juga tidak tepat karena tidak disesuaikan dengan gaya belajar siswa tersebut. Nah, maka jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban yang A, Bapak Ibu guru ya, yaitu memberikan materi tambahan berupa video atau diagram untuk memperkuat pemahaman siswa. Kenapa berupa video Bapak Ibu? Nah, di video itu kan ada gambar Bapak Ibu guru, ada ilustrasinya. Nah, maka jawaban A atau menggunakan video itu merupakan cara yang tepat untuk pembelajaran bagi siswa dengan gaya belajar visual. Nah, jadi itu jawaban yang tepat untuk yang soal pertama di sini Bapak Ibu.
Bapak Ibu, kami mengadakan program bimbel PPPK Guru 2024 Batch 5. Bimbel ini bisa diikuti oleh ex-PHK 2, non-ASN Data BKN, non-ASN Dapodik, dan lulusan PPG. Untuk semua guru SD, SMP, SMA, SMK, dan juga PAUD, semua mata pelajaran tanpa terkecuali. Silakan Bapak Ibu Guru daftarkan diri Anda sekarang dengan cara ketik daftar PPPK Guru, kirim ke WA kami di 081 803 358 023. Kami masukkan Bapak Ibu ke dalam grupnya nanti. Pendaftaran ini dari tanggal 28 September sampai dengan 16 Oktober tahun 2024 ini. Pelaksanaan bimbelnya dari tanggal 16 sampai dengan 31 Oktober tahun 2024. Soal yang akan kita bahas nanti ada soal situational judgment test, itu 6 pertemuan dari tanggal 16 sampai dengan 23, manajerial 2 pertemuan, sosiokultural 2 pertemuan, dan wawancara 2 pertemuan. Baik, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu Guru. Anda diberitahu oleh rekan kerja bahwa ada cara yang lebih cepat untuk menyelesaikan suatu tugas. Namun, cara tersebut melanggar prosedur yang telah ditetapkan. Apa yang Anda lakukan? Nah, ini merupakan soal manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Tetapi kalau dari ciri soalnya di sini Bapak Ibu Guru ada kata melanggar, ini lebih tepatnya kepada soal wawancara. Nah, di soal wawancara yang diwawancarai atau yang ditanyakan itu adalah terkait dengan integritas kita, moralitas kita. Itu yang akan dinilai. Integritas itu apa? Integritas itu merupakan perilaku bersih, jujur, tidak korupsi, kemudian tidak berperilaku hal-hal tercela. Kemudian moralitas, kita memiliki moral ketika berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Nah, maka jawabannya kita harus sesuaikan dengan situasi terkait dengan integritas. Nah, di dalam soal ini Bapak Ibu Guru, bahwa kenapa kita cirikan ini termasuk soal wawancara? Karena di sini Bapak Ibu Guru ada kata melanggar. Nah, kalau Bapak Ibu diajak untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai ataupun normanya terkait dengan moralitas dan juga tidak terkait dengan perilaku jujurnya, maka itu merupakan soal wawancara terkait integritas dan moralitas. Nah, kalau Bapak Ibu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka yang Bapak Ibu lakukan nanti adalah apa? Baik, kita lihat pilihan jawaban yang pertama di sini adalah jawaban yang A. Menggunakan cara cepat tersebut karena hasil yang penting. Jawaban A pasti salah Bapak Ibu, ya, karena Bapak Ibu menyalahi prosedur dan Bapak Ibu di sini tidak memiliki nilai integritas terkait dengan sikap jujurnya Bapak Ibu. Maka jawaban A kita akan eliminasi. Jawaban B, melaporkan rekan kerja kepada atasan karena melanggar prosedur. Oke, jawaban B boleh kita simpan. Kemudian jawaban C, menolak menggunakan cara tersebut dan tetap mengikuti prosedur resmi. Jawaban C juga kita akan simpan. Jawaban D, menyampaikan saran cara tersebut kepada atasan untuk dipertimbangkan. Jawaban D pasti salah Bapak Ibu, karena Anda sudah tahu itu menyalahi prosedur, maka Bapak Ibu tidak boleh menggunakannya, apalagi kalau menyarankan ke atasan. Maka itu memperlihatkan bahwa Bapak Ibu mau menjerumuskan orang lain juga untuk melakukan suatu kesalahan. Maka jawaban D, eliminasi saja Bapak Ibu. Yang E, menggunakan cara tersebut diam-diam agar tugas cepat selesai. Nah, jawaban E karena itu merupakan suatu kesalahan Bapak Ibu, maka jawaban E ini kita langsung saja eliminasi. Nah, di sini ada dua jawaban Bapak Ibu Guru ya. Ada jawaban B dan ada jawaban C yang kita simpan. Kita lihat di pertanyaannya.
Anda di sini Bapak Ibu guru diberitahu oleh rekan kerja. Nah, berarti ketika kita diberitahu hal tersebut Bapak Ibu guru, maka kita harus menunjukkan sikap integritas kita. Mana yang paling menunjukkan sikap integritas diri kita? Apakah jawaban B atau C? Saya tekankan lagi, integritas diri kita. Nah, yang paling menunjukkan integritas diri kita adalah jawaban C. Bapak Ibu tolak menggunakan cara tersebut dan tetap mengikuti prosedur resmi. Ini skornya 4, yang B skornya 3. Nah, Bapak Ibu, kami ada produk buku yang Bapak Ibu bisa beli di toko Shopee kami, di toko Shopee Marumat. Link pembelian ada di deskripsi. Nah, di dalam buku ini Bapak Ibu merupakan soal teruji terakurat P3K Guru Situational Judgment Test. Buku ini saya buat berdasarkan soal-soal bimbel saya di tahun 2023 Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan buku ini melalui toko Shopee kami. Dan buku ini terbukti Bapak Ibu sudah banyak membantu peserta bimbel kami di tahun 2023. 78,7% peserta bimbel kami Bapak Ibu itu lulus ya di tahun 2023. Nah, Bapak Ibu bisa cek testimoni bimbel kami melalui beberapa testimoni di sini yang Bapak Ibu bisa klik. Misalkan sekarang karena pukul 18.35 kita klik yang testimoni ketiga. Nah, di sini Bapak Ibu akan ditujukan kepada formulir dari survei yang kami adakan di tahun 2023. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dilihat timestamp-nya ya. Timestamp-nya di sini memperlihatkan 24 Desember 2023. Di sini ada tanggalnya. Ada dari Lampung Tengah, Kabupaten Tegal, Provinsi Jambi, Kalimantan Barat, Halmahera Timur, Aceh, Ponorogo, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu guru hasil kelulusan dari peserta bimbel kami di warna biru yang kami blok, nah Bapak Ibu bisa nilai sendiri hasil bimbel kami ini Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yang menilainya. Kalau saya nanti yang menilai nanti lebih subjektif Bapak Ibu ya. Nah, di sini juga ada Bapak Ibu terkait dengan materi yang kami sajikan itu apakah akurat, sangat akurat atau tidak akurat dan seterusnya. Nah, di sebelah sini ada testimoni dari peserta bimbel kami atau komentarnya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu kita bimbelnya itu benar-benar kita maksimalkan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dapat melakukan pendaftaran melalui nomor WhatsApp kami di 081 803 358 023. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu guru. Anda adalah bagian dari sebuah tim yang sedang mengerjakan proyek penting. Salah satu anggota tim tampaknya kesulitan menyelesaikan tugasnya dan kinerjanya mulai mempengaruhi kemajuan tim. Apa yang Anda lakukan? Nah, di sini Bapak Ibu guru, posisi kita di sini sama-sama bagian dari sebuah tim atau kita sebut saja diri kita adalah bawahan. Nah, jadi ketika Bapak Ibu menyelesaikan soal situasi soal mansoswan, manajerial, sosiokultural dan juga wawancara, Bapak Ibu harus tahu menempatkan diri Anda sebagai apa. Apakah pimpinan, bawahan, karyawan biasa atau yang lainnya. Nah, itu perlu kita ketahui Bapak Ibu guru agar kita bisa menentukan sikap yang perlu kita lakukan. Tahu diri kita, baru kita bisa memberikan suatu solusi ataupun sikap yang kita berikan. Nah, di sini ada salah satu teman kita itu mengalami kesulitan menyelesaikan tugasnya. Bagaimana kita menyikapinya Bapak Ibu? Apakah bodoh amat? Apakah Bapak Ibu tolong kalau ada orang kesulitan atau bagaimana? Oke, kita lihat pilihan jawaban dari jawaban yang A. Meminta anggota tim tersebut untuk bekerja lebih keras. Jawaban A tidak tepat Bapak Ibu guru. Kenapa? Karena di sini kan kita sebagai sama-sama anggota, sama-sama bawahan. Jadi kita tidak berhak untuk meminta. Meminta itu sama artinya dengan memerintahkan Bapak Ibu guru. Nah, maka
jawaban A itu tidak tepat. Jawaban B, membantu anggota tim tersebut agar dapat mengejar ketertinggalannya. Jawaban B saya akan simpankan dulu. C, melaporkan anggota tim tersebut kepada atasan. Nah, kalau sebuah permasalahan Bapak Ibu, baru Bapak Ibu bisa laporkan. Kalau Bapak Ibu ada konflik dengan dia, baru Bapak Ibu laporkan. Karena di sini dia kesulitan, maka bukan melaporkan solusinya Bapak Ibu guru. Maka jawaban C ini kita eliminasi. Jawaban D, mengambil alih tugasnya agar proyek selesai tepat waktu. Jawaban D tidak tepat Bapak Ibu guru ya, mengambil alih pekerjaan orang lain. Oke, yang E mengabaikan situasi tersebut karena bukan tanggung jawab Anda. Jawaban E pasti salah. Bapak Ibu tidak peduli dengan kemajuan dari tim proyek Anda. Nah, maka jawaban yang tepat itu jelas adalah jawaban yang B, Bapak Ibu guru ya. Baik Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mau beli buku kami, silahkan Bapak Ibu bisa beli di toko Shopee kami, di toko Shopee Marumat. Link pembelian ada di deskripsi. Tinggal diklik linknya saja Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke toko Shopee kami. Nah, nanti Bapak Ibu kita akan lanjutkan pembahasannya untuk soal SJT, Mansoswan juga ya. Nah, baik itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.